Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, moderasi beragama merupakan bingkai kehidupan yang dengannya membangun kerukunan umat beragama. Di dalam kesempatan ini kita akan berbagi inspirasi mengenai indikator dan nilai moderasi beragama. Indikator moderasi beragama sebagaimana telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki 4 indikator. Yang pertama, komitmen kebangsaan. Di dalam moderasi beragama mengajarkan agar kita membangun semangat komitmen kebangsaan, cinta tanah air, cinta persatuan, merawat kerukunan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Inilah poin utama di dalam indikator moderasi beragama. Poin yang kedua yaitu toleransi. Toleransi antar sesama agama ataupun toleransi antar umat beragama. Di dalam Islam kita diajarkan di dalam toleransi antar sesama kita, kaum muslim. Lana a'maluna walakum a'mali. Dan di dalam Islam pula kita diajarkan untuk toleransi antar umat beragama. Lakum dinukum waliyadin. Inilah poin indikator yang kedua. Kita masuk indikator yang ketiga, yakni anti kekerasan. Moderasi beragama mengecam berbagai bentuk tindakan kekerasan atas nama agama ataupun yang lainnya. Maka moderasi beragama itu menantangkan nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kedamaian, dan nilai-nilai kasih sayang. Ar-Rahimuna yarhamur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Bahwa di dalam Islam kita diajarkan untuk saling berkasih sayang. Sayangilah makhluk yang di bumi, niscaya makhluk yang di langit akan menyayangi. Kemudian indikator yang keempat, akomodasi terhadap kebudayaan lokal. Moderasi beragama bersikap ramah terhadap tradisi dan budaya lokal selama seiring dengan nilai agama dan nilai-nilai kebangsaan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang kedua yakni nilai moderasi beragama telah dituangkan dan dirumuskan. Terdapat 9 nilai moderasi beragama di dalam buku Kemenag RI. Yang pertama nilainya adalah tawasul, pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasat. Kita dibangun agar menjadi umat yang pertengahan, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Nah, ini kita berada di dalam aswaya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian tidak tegak lurus, berada di dalam jalan kebenaran, jalan persatuan, dan jalan perdamaian. Tasamuh, toleransi antar sesama agama dan antar sesama umat beragama. Kemudian syuro, yakni senantiasa bermusyawarah. Segala bentuk tindakan kebijakan itu lahir dari musyawarah. Kemudian islah, reformasi. Moderasi beragama menuntut membangun umat beragama untuk memiliki spirit reformasi, spirit kemajuan. Kemudian qudwah, spirit pelopor kebangkitan, sehingga menjadi agen perbaikan, agen keteladanan, figur inspirasi. Kemudian poin yang ketujuh, muwafaqah, cinta tanah air, merawat negeri kita tercinta dengan berbagai bentuk sumbangsi yang kita miliki. Kemudian anti kekerasan dan ramah terhadap budaya. Inilah 9 nilai moderasi beragama yang telah dirumuskan oleh Kemenag RI. Kemudian kita relevansikan pula moderasi beragama Kemenag RI dengan Islam wasatiyah yang dikemukakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan
satu buku, yakni Islam Wasatiyah, yang mana buku ini itu senantiasa menjadi panduan dan kajian para dai yang mengikuti program standarisasi dai MUI Pusat. Di dalam buku tersebut ada 10 nilai Islam Wasatiyah. Yang pertama adalah tawasul, mengambil jalan tengah, senantiasa berada di dalam jalan tengah sebagai manifestasi dari umat wasat, yakni tidak gulu, tidak berlebih-lebihan di dalam beragama, dan tidak juga tafrid, menyepelekan di dalam beragama. Tapi kita menjalankan nilai-nilai agama sesuai dengan petunjuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni berada umat wasat. Tawazu, senantiasa berimbang terhadap aspek duniawi dan ukhrawi, berimbang terhadap orientasi kehidupan kita, baik akhirat ataupun duniawi. Kemudian iktidal, lurus di dalam titian jalan Shiratal Mustaqim, lurus di dalam menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran. Kemudian tasamuh, senantiasa toleransi, menghargai perbedaan dan menjunjung persatuan. Musawah, senantiasa harmonis, menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan dan persatuan. Karena di dalam Islam kita diajarkan inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian syura, segala bentuk keputusan dan kebijakan itu lahir dari musyawarah. Islah, kita senantiasa dibangun semangatnya untuk menjadi agen reformasi, agen perbaikan, dan aulawiyah, mendahulukan yang prioritas, mendahulukan kepentingan umat di dalam kepentingan pribadi, mendahulukan kepentingan yang menjadikan aspek kebersamaan daripada aspek yang lebih kecil, dan inilah yang harus kita prioritaskan. Kemudian tatawur wal ibtikar, dinamis, kreatif dan inovatif. Islam Wasatiyah tidak anti terhadap perkembangan zaman dan teknologi, tapi Islam Wasatiyah menjadikan teknologi dan perkembangan zaman sebagai sarana untuk merawat persatuan dan kesatuan. Kemudian tahal berkeadaban, moderasi beragama, Islam Wasatiyah itu senantiasa menjadikan spirit berkeadaban, segalanya dibingkai dengan nilai-nilai keislaman, sepenuhnya dibingkai dengan akhlak mulia, sehingga agen dari Islam Wasatiyah menjadi figur teladan, figur qudwah, inspiratif bagi kegemilangan negeri kita tercinta. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.